Apakah jin mukmin akan masuk surga? Para ulama baik dari kalangan salaf dan khalaf telah bersepakat bahwa jin kafir akan masuk neraka. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jin mukmin. Apakah mereka akan masuk surga seperti halnya manusia yang beriman? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada 4 pendapat para ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama, jin muslim juga akan masuk surga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, mereka bertempat tinggal di dalam surga. Pendapat ini dinukil dari Imam Malik dan segolongan ulama yang lain. Pendapat ketiga, mereka termasuk golongan Ashabul A'raf, golongan yang berada di atas pagar yang terletak di antara surga dan neraka. Pendapat yang keempat tidak memberikan jawaban mengenai hal ini. Ibnu Katsir berkata, pada hakikatnya, jin mukmin sama persis dengan manusia yang beriman. Mereka akan masuk surga. Dan ini adalah menurut mazhab jumhur ulama salaf. Sebagian dari mereka mengambil dalil dalam menyatakan hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatmithunna insun qablakum wala jan. Mereka, bidadari-bidadari surga itu, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-74. Tetapi pengambilan dalil dari ayat ini masih perlu dipertimbangkan lagi. Dalil yang lebih tepat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya ada 2 surga, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yang dimaksud 2 surga di sini adalah yang satu untuk manusia, yang satu lagi untuk jin. Ada juga ahli tafsir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa surga kepada mereka yang berbuat kebajikan dari kalangan jin dan manusia. Ucapan syukur bangsa jin atas turunnya karunia Allah ini lebih mendalam dibandingkan bangsa manusia. Mereka mengatakan, tidak ada sedikit pun dari berbagai karuniamu yang kami dustakan, wahai Rabb kami, hanya untuk mulah segala puji. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganugerahkan kepada mereka kenikmatan yang tidak bisa mereka raih. Hal ini mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Ar-Rahman hingga khatam. Lalu beliau bersabda, "Mengapa kalian hanya diam? Sesungguhnya jawaban dari kalangan jin lebih baik daripada kalian. Setiap kali aku membacakan ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Mereka selalu mengatakan, tidak ada sedikit pun dari berbagai karuniamu yang kami dustakan, wahai Rabb kami, hanya untuk mula segala puji. Ibnu Taimiyah berkata, di akhirat kelak, jin yang kafir akan disiksa, dan ini sudah menjadi kesepakatan kalangan ulama. Sedangkan jin yang beriman akan masuk surga, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Dia berkata ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa mereka berada di Rabdul Jannah, suatu tempat di surga yang bisa dilihat bangsa manusia, namun penghuninya tidak bisa melihat mereka. Pendapat ini dinukil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad, 2 ulama terkemuka yang merupakan murid Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa ganjaran yang diperoleh kalangan jin adalah keselamatan dari api neraka. Pendapat ini dinukil dari Imam Abu Hanifah. Apakah jin takut kepada manusia? Ibnu Abid Dunya meriwayatkan bahwa Mujahid pernah berkata,
pada suatu malam ketika saya sedang melakukan sholat, tiba-tiba sesosok makhluk yang mirip anak kecil berdiri di hadapan saya. Dia berkata, saya pun mendekatinya untuk menangkapnya. Tetapi dia segera meloncat ke belakang tembok hingga saya mendengarkan suara loncatannya. Dan setelah itu dia tidak pernah datang lagi. Mujahid melanjutkan, sesungguhnya bangsa jin merasa takut kepada kalian, sebagaimana kalian juga merasa takut kepada mereka. Mujahid juga berkata, setan lebih takut kepada kalian daripada rasa takut kalian kepadanya. Jika dia muncul di hadapan kalian, janganlah kalian merasa takut kepadanya, karena jika kalian takut, dia akan mampu mengendarai atau menguasai kalian. Tetapi hampirilah dia, karena dia akan pergi. Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Bagindi berkata, Ahmad bin Bakar bin Abdu Maimunah bercerita kepada kami, Ghiyath bercerita kepada kami, bahwa Mujahid berkata, setiap kali saya melaksanakan sholat, setan selalu menjelma di hadapan saya dalam bentuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Maka saya teringat dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Suatu ketika saya meletakkan pisau di samping tempat sholat. Tiba-tiba setan menjelma di hadapan saya. Saya pun menghampirinya dan menusuknya hingga makanannya terjatuh. Setelah itu saya tidak pernah lagi melihatnya. Al-Hafidh Al-Bagindi ini pernah dikomentari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dia seorang rawi yang terkenal mudallis, suka menutup-nutupi, menipu dalam periwayatan, meski dia juga seorang yang jujur dan terpercaya. Tetapi saya katakan, dalam riwayat ini Al-Bagindi menggunakan metode tahdis bercerita. Dengan begitu, ketahdisannya tidak dianggap. Wallahu a'lam bishawab.